Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialektik TV, kembali lagi kita podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Anom Surya Putra, Desa Tuber. Halo, Halo. teman-teman subscribers dari Dialektika TV. Sudah 15.000 subscriber, ya sekarang saatnya bangun dan menonton channel ini sampai selesai. 55.000 Mas. 55.000 sekarang? 55.200. Oh, saya salah lihat berarti ya. 15.000 itu mungkin beberapa bulan lalu. Iya benar. Beberapa bulan lalu juga 30.000. Berarti setahun lalu gitu. Mungkin pertama kali Mas Anom ngisi waktu itu ya. Udah baru 1.000-an. 1.000. Ya. Nah, ini luar biasa. Mas Anom ini subscriber yang jadi narasumber. Subscriber yang jadi narasumber. Ya tetap kualitas saya di bawah Astrid. Iya. Jadi teman-teman nonton video yang lain di channel ini bisa lihat linknya di atas. Iya. Beliau sangat mengagumi konten-konten yang ada Astridnya ya. Oh iya, itu Nonton saya juga, saya ditonton juga. Nonton cuma tidak mendalam. Nonton tapi di skip ya. Saya suka politik internasional dan kliniknya. Iya. Iya. Luar biasa. Mas Anom ini punya akun YouTube juga namanya Desa Tuber. Jadi di situ tentang membahas boom desa, tentang ya desa. Yang kedua juga uniknya juga bahas tentang meditasi. Ini kalau nggak salah konten meditasi ini saat pandemi ini, awal-awal pandemi ya dibuat ya? Iya, Desa Tuber awalnya memang kan menggunakan channel itu nama saya sendiri. Ya, Anom Surya Putra gitu, karena untuk menampung fenomena meditasi di masa pandemi sekitar bulan Mei. Nah, setelah banyak grup WhatsApp itu berantai begitu, penontonnya semakin banyak. Dan memang prosesnya nggak direncanakan awalnya itu kan, karena grup WhatsApp itu menjadi semakin penuh, ada video, audio dan seterusnya. Akhirnya saya pindahkan karena tanggung jawab. Kebetulan meditasi di Pak Chopra itu lagi viral di beberapa negara. Nah, di Pak Chopra ini siapa Mas? Pak Chopra itu kalau teman-teman lihat di channelnya ya, Chopra Well dan seterusnya, dia ini kan dikategorikan misalnya sebagai kelompok atau komunitas bahkan personal yang memulai pola-pola meditasi, meditasi dengan objek kalau saya sebutnya. Jadi sudah sejak awal tahun 97 bukunya pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang 7 hukum spiritual kesuksesan. Spiritual kesuksesan. Ya, jadi ya 7 hukum spiritual. Dia tidak menyebut hukum alam, tidak menyebut hukum yang dalam konteks hukum positif, tetapi hukum spiritualitas. Ada beberapa tahap yang ternyata menjadi inti gagasannya. Dia kembangkan terus-menerus jadi paket-paket meditasi baik online maupun offline. Nah, di Indonesia saya itu terus terang mendengar dari teman kuliah Fakultas Hukum UNER, dan dia juga diajak salah seorang aktris film Bumi Manusia. Siapa tuh? Yang cewek itu siapa? Ine Febrianti. Ine Febrianti. Nah, dia itulah yang mengenalkan. Terus kemudian saya ikut di grup WhatsApp. Karena pandemi, saling isolasi, ya sudah menjalanilah pola 21 hari untuk meditasi. Nah, jadi Pak Chopra ini termasuk inisiator untuk meditasi non transendental. Jadi kita tidak mengenal meditasi yang kaitannya dengan tekstur dogmatik religi misalnya. Saya ada mantra ya, tetapi mantranya itu bukan masuk ke dalam agama tertentu. Bukan mantra-mantra Hindu kan? Dia nyebutnya mantra Tibet yang tua. Tibet tua, bukan Tebet ya? Nah, kalau ini mantra Tibet, mantranya dolar semua. Itu di Pak Chopra seperti itu. Lalu kemudian fase kedua, ada meditasi yang memang diinisiasi oleh Romo Sudrianta. Nah, ini meditasi tanpa objek. Meditasi yang cukup menyadari, tidak ada mantra, tidak ada doa-doa gitu. Nah, ini mempertegas posisi mana pembedaan antara meditasi dengan objek dan meditasi tanpa objek. Nah, kebetulan saya bergabung kedua hal itu. Desa Tuber kemudian saya ganti nama channel saya itu menjadi Desa Tuber. Kenapa? Karena di dalam desa itu juga ada makna-makna atau hal-hal yang bisa digali kaitan meditasi. Cuma masih beredar di diskursus kehidupan sehari-hari kayak semedi lah, atau upacara sakral gitu ya. Tapi itu kita ambil sebagai inspirasi. Kira-kira itu Mas Andri. Lalu sebenarnya meditasi ini manfaatnya apa Mas buat kita nih? Katanya kan 7 kesuksesan itu. memang bisa spiritual itu membangkitkan kesuksesan. Bukannya orang-orang spiritualis itu kan
hidupnya susah, miskin, jauh dari khalayak ramai, itu bagaimana Mas? Ya, itu spiritualitas yang masih lekat dengan diskursus religi. Sebenarnya spiritualitas itu kan dapat disimpulkan pertemuan antara langit dan bumi. Jadi kesuksesan itu sebenarnya juga bukan karena usaha menggunakan nalar atau penggunaan modal, tidak. Kesuksesannya dari dalam. Dari dalam diri. Tapi dari dalam diri itu maksudnya dari tubuh halus yang disebut tubuh energi, ya, di alam bawah sadar. Nah, cuma dia perlu direstui dengan situasi alam atas sadar. Jadi ada alam bawah sadar, alam kesadaran. Kalau alam bawah sadar itu kan tidak sistematis. Gampangnya itu kalau pernah pegang uang dolar, Iya. simbolnya kan S di garis 2. Iya. Itu maksudnya subjek yang terbelah. Kita tuh subjek yang selalu terbelah, kadang-kadang bertindak mengikuti alam bawah sadar, kadang mengikuti kesadaran. Tapi objeknya sama, hasrat. Nah, bagaimana kita mengelola hasrat itu? Kita sukses mungkin karena punya 1 miliar. Ternyata kalau sudah memiliki 1 miliar, nggak merasa sukses. Karena dia tidak menyadari kemampuan bawah sadarnya dan tidak menyadari bahwa dia mencapai 1 miliar modalkah atau keuntungan, bahkan laba misalnya, itu ada kekuatan yang sedang bekerja. Ya, disebut kekuatan universe, kekuatan semesta, kekuatan yang tak dapat dikenali. Orang bisa aja menyebutnya itu Tuhan atau sebutan lain. Tapi kalau di meditasi kita sebut itu semesta. Semesta. Aku ada dalam semesta, semesta ada dalam diriku. Nah, orang sukses itu bukan karena dia kaya, tapi dia mampu menjaga keseimbangan antara aku dan semesta. Aku dan semesta. Nah, juga merasakan bahwa kesuksesan itu mengalir dari dalam, tapi juga seperti kebetulan yang sejatinya itu bukan kebetulan. Misalnya Dialektika TV, saya anggap itu baru 1.000 subscriber, 15.000, atau sekarang 30.000. Itu kan kebetulan yang bukan kebetulan. Mungkin kebetulan ada bulan Gus Dur naik. Iya benar. Mungkin karena ada Astrid, ekonomi politik, atau mungkin ada Heri Herianto Azumi ya dengan perspektif geopolitik. Mungkin atau zikir gitu ya, yang digelorakan begitu masif sehingga banyak penontonnya. Tapi itu kan kebetulan yang bukan kebetulan. Ada kekuatan semesta yang menggerakkan YouTube channel ini ya, supaya berkembang pesat. Nah, itu yang disebut kesuksesan yang tidak arogan. Kesuksesan itu bukan karena sang diri sendiri, tapi ada semesta yang mendukung. ada semesta. Makanya dalam meditasi itu yang dipelajari bukan hanya ego. Kalau ego itu kan kepribadian ya. Tapi the others atau yang lain, lian. Ada sesuatu yang tidak muncul dan tidak disadari dalam diri kita itu. Ada juga sesuatu yang di atas manusia kemampuannya, dia menggerakkan. Jadi kebetulan yang bukan kebetulan. Bahasa gampangnya sinkronisitas. Gitu, Mas. Terus kalau spiritual nih yang saya pelajari beberapa literatur ya, itu dikatakan tujuannya untuk mencari ketenangan batin itu. Nah, ini menurut Mas Anom nih sepakat tidak? Kalau misalnya kita menjumpai batu ini, coba bayangkan batu ini apa maknanya? Ini jimat. Jimat. Terus dibawa. Ada ketenangan kita membawa batu ini. Tapi ada orang lain misalnya, ada batu, buang aja lah. Dia juga ketenangan juga yang dicari. Bahkan yang diperoleh pun itu. Tapi kalau orang meditasi misalnya dengan menggunakan batu tertentu ya, ada yang batu kristal, levelnya kan yang disukai itu batu kristal. Dia merasakan ketenangan. Pertanyaannya itu tujuan atau efek? Kalau saya lebih, ini soal selera ya. Meditasi itu bukan mencari ketenangan. Ketenangan itu hanya efeknya. Efeknya, bukan tujuannya. Bukan. Tujuannya itu menyadari dan mengakui keterbatasan nalar kita, menyadari the higher self, ego tertinggi kita, seperti apa sang aku. Hampir semua diskursus meditasi, mungkin yang bercampur dengan religi ya, kayak kejawen. Kejawen itu kan nama lainnya kan tasawuf Jawa. Kayak Ronggo Warsito tulis ya dalam surat Hidayat Jati, sama, dia mencari sang aku yang tertinggi. Bukan mencari ketenangan. Ketenangan itu hanya bonus. Bonus. Kalau cuma ketenangan, gampang aja ya. Pakai batu ini saya tenang karena saya sugestikan ini bisa menenangkan. Bisa menenangkan.
Sakit perut misalnya, bawa batu yang mengandung unsur batu kali air tawar, pegang aja. Itu zaman saya sekolah itu Mas. Iya, nah itu kan jejak-jejak ketaksadaran kolektif kan. Iya. Saya nyebut jimat karena apa? Bentuknya kecil, aneh, nggak jelas, tiba-tiba ada di atas meja, yang fungsi meja ini sebenarnya untuk syuting. Iya. Tapi kok ada ya? Jimat mungkin ya? Atau dia nimpuk ya? Atau yang melempar gitu ya? Tapi melempar kok masih pakai begini, kenapa nggak melempar koin uang? Iya. Itu contoh, jadi kesimpulannya menurut saya meditasi itu bukan untuk mencari ketenangan. Ketenangan itu hanya efek saja. Iya. Tenang hanya efek. Berarti yang dicari itu apa Mas? Yang dicari itu ada dua macam. Kalau perjalanannya melalui meditasi dengan objek. Meditasi dengan objek itu maksudnya ada mantra. Ada doa, ada fokus napas. Ya kayak sama tarik napas ya. Terus fokus pada titik cakra tertentu. Saya ambil aja 1, 2, 3, 4 titik cakranya ada di cakra mata ketiga, lalu turun, lalu dibuang napasnya. Bisa pakai hidung atau mulut terserah. Nah, kemudian di situ kan muncul sugesti bahwa saya sedang menggetarkan cakra mata ketiga. Ada ketajaman intuisi, melihat mungkin wangsit ya. Wangsit itu macam-macam. Ya. Wangsit, uang duduk. Iya. Wangsit. Duduk aja dapat uang itu. Duduk aja harus bayar. Berarti itu bisnisnya kafe. Kafe. Duduk aja bayar. Iya, wangsit. Wangsit. Nah, itu contoh bahwa meditasi sebenarnya menyadari bahwa kita itu butuh vibrasi berupa doa dan mantra. Aliran yang kedua, meditasi tanpa objek. Dia hanya menyadari napas, tidak ada mantra, tidak ada doa. Yang ateis pun bisa menjalani. Yang agnostik pun, yang mengakui Tuhan tapi tidak beragama, juga bisa menjalani. Kalau ini sudah benar-benar masuk ke dalam diri, tetapi bukan berusaha untuk menemukan bentuk kepribadiannya. Dia hanya menyadari saja. Misalnya gini, saya sekarang syuting supaya subscriber saya di channel saya masuk ke channel ini. Yeah. Pada waktu meditasi tanpa objek, saya menyatakan, aku berbicara bahwa subscriberku nanti akan menonton ini. Jadi kita mengikuti saja. Seperti pengakuan dosa kepada diri sendiri, pengakuan hal-hal itu. Sampai pikirannya berhenti, barulah muncul sesuatu yang disebut otentik, keunikan. Nah, meditasi tanpa objek ini juga populer untuk menuju ke masa new normal, di mana kondisi sudah tidak bisa berbalik lagi. Kita tidak ada situasi yang mengembalikan kita memimpikan normal. Normalitas itu hanya ilusi. New normal itu dengan meditasi tanpa objek kita menyadari bahwa segala sesuatu itu baru. Kita bangun tidur, sekeliling kita ada botol, ada tisu. Semua kita maknai baru. Tidak sama dengan pemahaman sebelumnya. Tapi kalau orang yang merindukan normal, yang masih terjebak dalam alam bawah sadar ilusionis itu, ini botol, ya saya minum. Kalau saya enggak, ini botol. Ini bisa saya buat meditasi lah supaya ada magnetisme. Ini kalau diminum orang bisa orang sehat. Oh iya. Nah, saya meyakini saya nggak imun, saya harus minum ini. Selalu pemahaman baru. Besok bangun tidur, bangun lagi dia sudah memaknai botol itu beda lagi. Termasuk dalam hubungan manusia. Nah ini contoh keragaman metode antara meditasi tanpa objek yang hanya menyadari napas, menyadari pikiran sampai berhenti. Tapi kalau meditasi dengan objek, dengan mantra, doa. Cuma pengikutnya yang terbesar itu meditasi dengan doa dan mantra. Oh, terbesar. Padahal yang bagus itu tadi itu tanpa objek itu. Ya sebenarnya itu soal selera saja. Selera aja. Selera aja. Kalau kita mengenali zat yang kuasa, Tuhan dan semesta itu kan lebih cepat kalau menggunakan doa dan mantra. Tapi kalau meditasi tanpa objek, kita nyebutnya sesuatu yang tak dikenal, tak bertepi, tak mampu kita candra, tapi kita mampu merasakannya. Tidak bernama, tidak berwarna, tidak berwarna, tidak apa. Sama saja ujungnya di situ juga. Iya. Cuma jalannya itu berbeda. Nah terkait gini Mas, banyak orang-orang perkotaan sekarang sudah menekuni meditasi, sibuk bekerja, terus bahkan atlet-atlet bela diri itu sekarang banyak ketakutan ya ketika mau tanding tuh. Biasanya mereka meditasi dulu. Nah ini sebenarnya meditasi ini ada hubungan tidak dengan psikologis, misalnya sibuk, stres, depresi itu? Ya mayoritas orang memasuki dunia meditasi itu kan untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan diri ya. Nah, saya ambil 2 contoh aja.
Yang pertama tadi ketakutan. Atlet tadi itu takut tidak sukses. Jelas objeknya, tidak sukses. Ketika dia bertanding tidak sukses, maka dia mungkin tarik nafas, konsentrasi disimpan di perut, solar plexus, terus kemudian dia mensugestikan, mengafirmasi saya bisa menjalani itu. Langkah yang kedua, misalnya gini, dia mengatasi kecemasan. Kecemasan ini berbeda dengan ketakutan. Kalau ketakutan objeknya jelas, batu. Lihat batu. Ini batu asteroid apa batu asteroid? Batu asteroid atau astrid. Menimpuk. Jelas objeknya ada. Tetapi kalau cemas tidak ada objeknya. Tiba-tiba dia atau saya misalnya aku tuh cemas. Nggak ada sebabnya. Cemas begitu saja. Nah, ini muncul karena hasrat. Id kalau dalam psikoanalisis muncul ya, gejolak-gejolak dari dalam itu muncul tanpa ada suatu kontrol gitu. Kontrol kita dengan budaya. Dia akhirnya mengolahnya dengan meditasi sesuai kebiasaannya. Ada saya berdoa dulu, atau saya tarik napas dalam-dalam, atau saya sentuh lapangannya dulu atau tanahnya, biar saya menyatu dengan elemen tanah. Macam-macam itu. Intinya perilaku kelas menengah di perkotaan itu untuk mengatasi ketenangan dan kecemasan. Ada juga melampaui itu, bisnis. Bisa meditasi memperlancar bisnis bisa? Nah, itu memang pertanyaan pemula bisnis. Apakah kita akan sukses bisnisnya? Bisnis itu kan sesuatu kegagalan yang diulang-ulang untuk kegagalan yang selalu dilakukan berulang-ulang dengan mimpi keberhasilan. Itu namanya bisnis. Oh, bisnis itu. Bisnis itu sejak hakikatnya itu mengandung kegagalan. Kegagalan yang berulang-ulang. Tetapi selalu diimpikan, diproyeksikan dia akan sukses dan kaya. Nah, meditasi itu membaca hal-hal semacam itu. Ternyata saya itu ya sebenarnya gagal. Ada kemarin saya salah seorang teman gitu ya, saya nggak kenal, teman ketemu di sosmed, dia minta diwacanakan dengan tarot. Bagaimana usaha saya, Mas? Setelah saya melihat alam bawah sadarnya, lihat itu maksudnya visual dengan simbol, dia tuh punya jejak kalau bekerja itu selalu di bawah tekanan. Dan gagal. Tetapi dari kegagalan itu dia langsung transformasi. Entah dia bisnis ayam. Awalnya cuma sederhana aja, ayam tuh buat ya daripada nasi ini nggak ada gunanya, dia buat makanan ayam. Ayamnya bertambah banyak dijual laku. Telur asin misalnya, bebek. Dia nggak sengaja melakukan itu. Justru itu yang berhasil. Tapi kalau dia langsung kredit pemberian ini asuransi misalnya, jatuh bangun. Nah, artinya apa? Dia selalu melihat ada kegagalan karena kecemasan, tetapi dia selalu lakukan berulang-ulang. Nah, bagusnya adalah kalau orang sudah melakukan meditasi, dia menyadari, oh iya ya, saya itu bisnis itu sebenarnya karena kepepet. Bahasa dia itu kemampuan kepepet, the power of kepepet. Semakin terdesak dia semakin muncul kecerdasannya, semakin ada laba di situ. Itu contoh orang yang menyadari. Melalui meditasi dia bisa menyadari suksesnya itu karena dia kepepet. Tapi kemudian saya sarankan itu kan pola yang bisa menghabisi jantung, Mas. Oh gitu. Strumnya bisa hilang itu. Karena kekuatannya berdebar. Kalau kita lihat mungkin cakra anahatanya itu mulai ngeblur gitu ya. Pasokannya listrik. Jadi organ-organ di sekeliling jantung ini menjadi nggak beres. Kalau terlalu cemas gitu. Terlalu cemas, terlalu dipacu karena bekerja di bawah tekanan. Inilah dunia rasional, dunia industri selalu mengandalkan rasionalisasi bahwa Anda ketika tertekan itu malah semakin bagus. Atas kerjakan di dunia kapitalisme itu kan begitu. Iya, kerja tertekan. Bahwa dalam perjanjian aja pernah kita jumpai mampu bekerja di bawah tekanan. Saya pernah kerja itu tanda tangan itu kontrak itu ada permintaan itu pasal dalam kontrak. Tidak ada alasan bahwa Anda hari ini sakit. Kecuali sakit parah yang dibuktikan dengan otoritas dokter kan. Iya. Kalau dukun kan nggak laku. Iya benar. Nah itu bukti bahwa dalam konteks yang lebih luas ya, industri dan modernitas atau modernisme ini itu nggak rasional orang bekerja semacam itu. Bekerja di bawah tekanan itu tidak rasional, walaupun menurut dia rasional. Ya, Anda lihat aja perilakunya. Tidur, handphonenya pakai alarm. Dipatok ya, tidur saya 8 jam. Kalau nggak kornea saya akan jarak penglihatan akan maju mundur sehingga tidak sehat. Jadi silindris dan seterusnya. Itu pola yang
kebiasaan yang lama-lama menggerus tubuh, jiwa cemas, tubuh rusak. Kenapa? Ada alarm handphone bangkit dengan terpaksa kan? Iya. Nah, dalam masa pandemi itu Deepak Chopra itu memberikan satu pola menarik meditasinya. Tidur jangan pakai alarm. Tidur tidak perlu menggunakan jadwal. Kalau capek tidur aja. Kalau nggak mau tidur jangan tidur itu. Kalau nggak tidur ya sudah lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya menulis daftar kecemasan, menulis daftar utang. Teman-teman kan aneh kan kalau melihat meditasi polanya Chopra. Kenapa? Kalau kita tahu daftar hutang, setelah didaftar, tulis tangan ya, jangan diketik. Di balik kertasnya ditulis, ini akan saya bayarkan, hutang saya terima dengan riang gembira, lalu kemudian akan balik 7 kali lipat. Jadi ada afirmasi di Oh, ditulis di terakhir itu? Iya, di balik kertas. Jadi misalnya kita belanja meja ini ya 1,3 juta atau 13 juta misalnya. Bonnya jangan dibuang, dikumpulkan, ditulis. Akan gantinya sekian ini? Ya, aku beli meja ini karena utang. Tapi saya membayarnya dengan riang gembira dan akan kembali 7 kali lipat melalui Google AdSense yang transfer. Alhamdulillah. Tahu aja ya, baru ditransfer. Itu pola-pola afirmasi dalam dunia modern kerja. Tapi kalau kita lacak filsafatnya ya banyak juga. Kalau misalnya saya tulis daftar perempuan-perempuan yang pernah menyakiti hati saya itu, terus saya tulis akan bertambah 7 kali lipat bisa? Kalau kaitan dengan daftar orang yang dibenci itu memang ada di meditasi semacam itu ya. Tuliskan orang yang 50 orang yang Anda benci. 50 orang yang membuat Anda sakit hati. Oh iya. Patah hati. Patah hati. Tulis itu. Di atas kertas, tidak boleh ditulis di atas laptop. Karena daya jari kita kinestetiknya harus bermain. Setelah selesai menulis dengan pelan sambil memvisualkan orangnya, langkah berikutnya adalah meditasi. Ya ada mantranya ya, karena ini meditasi objek. Anda menulis surat kepada 50 orang itu. Tulis bahwa 50 orang ini satu persatu punya kemampuan yang unik untuk menjalani hidup. Hebat. Kita memuji dia, mengafirmasi dia. Bayangkan, kan tindaknya terbalik kan. Jadi kita membuat daftar 50 orang yang dibenci, tetapi kita lanjutkan dengan kemampuan menulis surat kepada 50 orang yang kita benci dan menyakiti kita. Benar-benar dikirim? Enggak, visual. Visual nah, ini disebut tahap visual meditations. Prakteknya ada. Beda kan kalau orang mungkin pergi ke sosok dukun gitu ya. Coba dipeletkan, Pak. Oh, ambil rambutnya atau bekas gelasnya gitu ya. Iya betul. Nah, ini yang masih muncul dalam dunia kehidupan sehari-hari. Iya. Tapi kalau yang model-model begini tidak. Dia menganut kayak semacam secara filsafat tuh stoik. Anda yang harus memperbaiki. Saya benci orang itu, sangat benci. Bahkan ada keinginan ingin membunuh. Iya. Nah, keinginan membunuh itu kan hasrat. Tulis. Yang tahu cuma Anda saja. Aku. Setelah itu saya nulis, Anda luar biasa sudah menjadi pejabat ya sekarang. Semoga Anda bisa melakukan amanah pekerjaan di dapil Anda. Nyindir siapa Mas? Saya nggak ngerti. Contohnya seperti itu. Contoh. Nah ini coba aja Anda jalani. Setelah itu penugasan psikologi selesai, meditasi. Tidak terlalu rumit. Cukup tangan terbuka, duduk, olah napas, simpan perut, lalu ada getaran menggunakan vibrasi mantra tertentu, misalnya Sivoham di titik tertentu. Itu akan terasa lain. Anda tidak perlu punya rasa menyakiti. Kalau ada orang yang nggak suka Anda, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Saya kan udah selesai. Nah, ada banyak gangguan mental nih Mas sekarang nih, anak-anak muda nih, masih muda tuh sudah mulai gangguan mental, dia cemas, ke kamar mandi terus gitu. Kira-kira meditasi ini bisa menyembuhkan nggak? Penyakit apa ya? Semacam apa? Seperti kecemasan sih, lebih larinya kecemasan. Jadi ketika memulai sesuatu udah memikirkan nanti akan terjadi ini, gitu. Dan dia periksa ke psikiater mengalami gangguan apa gitu, penyakit, salah satu penyakit gangguan mental. Ya kalau disebut penyakit gangguan mental mungkin ya kita harus mempertimbangkan assessment dari psikolog. Kebanyakan psikolog kan mengambil data itu sifatnya empiris.
pakai kuesioner atau wawancara kualitatif ya. Tapi kalau dalam dunia meditasi itu kita meminta dia untuk menelisik ke dalam. Jadi kalau menggunakan tadi kan model meditasi dengan objek kayak Chopra dan banyak sekali model-model itu, kita minta ada penugasan. Apa yang mengganggumu ketika sebelum tidur? Apa daftar mimpi burukmu selama 3 hari terakhir? Tulis. Setelah itu dilanjutkan, saya menerima mimpi itu sebagai bentuk jawaban. Contoh, saya punya gangguan kecemasan, lalu terjadi insomnia, tidak bisa tidur, tidak bisa, susah, kopi 2 botol pun tidak akan menyelesaikan. Nah, ini yang disebut subjek yang sedang terbelah. Dia harus mampu menembus alam bawah sadarnya sampai menemukan peristiwa-peristiwa tertentu. Secara teknis gampang, sentuh aja misalnya waktu meditasi itu tubuh itu bisa bergerak, bergerak misalnya tangannya gerak sini nyentuh sini misalnya. Oh ternyata dia pernah jatuh bertahun-tahun lalu, terkilir, ternyata jatuhnya ingat kemudian kejadiannya, peristiwanya, jatuhnya karena apa? Dihantam atau tanpa sebab, bentur. Ingat lagi, semakin ke dalam lagi, terbenturnya karena waktu itu mau melarikan diri dari sesuatu masalah, terbentur pintu. Nah masalahnya itu yang kemudian diselesaikan, diafirmasi dalam meditasi. Jadi inilah bedanya meditasi dengan ngelamun. Nah, kalau tadi tindakan-tindakan mungkin psikiatris ya, mungkin ya, saya setelah diperiksa lalu minum obat gitu kan. Iya. Ya, lebih larinya ke situ, suruh minum obat ini. Ya, itu psikiatris. Tapi sebenarnya itu menolong kalau dalam waktu beberapa bulan ya. Tapi yang paling penting kuncinya adalah dia mampu menyadari kecemasannya terjadi pada tahun berapa. Pada waktu itu dia melihat orang yang atau kondisi tertentu yang membuat dia seperti itu. Hadapi. Setelah dia menghadapi itu gini, kayak visual itu kayak video itu lewat itu. Iya. Itu lewat, saksikan aja. Tidak perlu komentar, biarkan aja itu muncul dan kemudian aku melihat tayangan diriku waktu itu. Itu mudah diucapkan, tapi memang berat dilakukan. Karena ada goncangan biasanya di tubuhnya bergetar. Yang orang bilang kesurupan itu. Oh, kesurupan. Kerasukan, makhluk lain enggak, itu sebenarnya lagi tubuh sedang protes. Jiwanya sudah mulai, alam bawah sadar di dalam jiwanya itu mulai merebut kesadarannya. Jadi goncangan. Nah, nyun sewu, alam bawah sadar itu kekuatannya 70% daripada kesadaran. 70% tuh? Lebih hebat. Jadi ada orang yang bisa histeri, orang yang kerasukan, orang yang habis wiritan misalnya, atau habis mendengungkan mantra, muncul gejolak tubuhnya bergetar. Ada yang sampai mungkin pakai upacaran sakral ya, pakai tusuk keris misalnya, macam-macam. Itu sebenarnya untuk membiarkan tubuh rileks. Jadi ada orang yang belajar tenaga dalam yang itu sebenarnya bisa jadi media terapi ya. Jadi orang ini, anak muda ini secara cakra sakral atau seksualitas kan aktif. Dia harus mencari penyaluran. Gagal, latihan tenaga dalam kan. Ada kayak harimau, itu sebenarnya untuk membuat self healing juga. Saya memaknai kok dulu waktu kecil belajar tenaga dalam itu kan, jadi macan, jadi harimau, bango terbang ya. Dia pernah jadi kepiting mas? Ada jadi kepiting. Di jalannya miring. Ya. Rajungan. Saya itu tipe orang yang ingin dinikmati secara pasif. Tapi itu bentuk bahwa tubuh itu sedang ingin memulihkan keadaan. Jadi semua hal-hal yang kelenek itu sebenarnya ada penjelasan bawah sadarnya. Jadi dia juga pernah pengalaman yang tanya dengan orang yang pernah kesurupan. Biasanya punya trauma-trauma di masa lalu. Misalnya pernah di KDRT, pernah dipukul oleh orang tuanya gitu. Akhirnya ketika dewasa itu mudah kesurupan itu. Itu bagaimana mas? Kesurupan itu kan fenomena kalau kita lihat beragam secara kultural di Indonesia ya. Misalnya ada yang kesurupan karena upacara kawinan di mana dangdut koplo itu berulang-ulang. Bisa jadi karena musik yang selalu berulang-ulang. Kemudian orang yang kesurupan karena memang minum atau memakan sesuatu yang adiktif. Nah, itu juga kesurupan. Ada juga kesurupan yang memang disiapkan sebagai rutinitas upacara adat.
Iya. Nah, kayak keris tadi saya cerita kan menusuk diri sendiri tapi nggak ada yang terluka. Ada juga kesurupan massal di satu sekolah. Iya. Nah, kalau dalam psikoanalisa ini kan penjelasannya alam bawah sadar itu merebut kesadaran kita. Kecemasan, trauma masa kecil, usia 0 sampai 5 tahun dalam konteks personal alam bawah sadarnya merebutnya. Dia pernah dipukul di bagian kepala misalnya. Ya dia sibuk aja waktu kesurupan itu memukul kepalanya sendiri. Ada yang sibuk menghantam dada. Kenapa? Dia dulu memang tidak pernah bisa menunjukkan eksistensinya. Pukul dada, tepuk dada. Kalau muntah-muntah gue gitu. Nah itu mungkin dia adiktif di lambung. Dia misalnya selalu menyimpan perasaan-perasaannya. Diem. Kalau diem reaksi tubuh pertama kan mual. Oh jadi ada suatu perasaan yang terpendam gitu ya, sakit hati terpendam gitu. Iya, nggak bisa menyatakan, akhirnya dia keluar sampai wajahnya merah kan dari desakan dari asam lambung menuju ke diafragma dan melompat lewat ini. Dan itu mungkin kekuatan fisiknya sedang terkuras, nggak mampu lagi, tubuh itu nggak mampu lagi menampung desakan dari energi tubuh halus, bongkar seperti itu. Nah, kesurupan kerasukan juga bisa berdasarkan permintaan. Kalau tadi disebutkan ada fenomena karena keberulangan musik, keberulangan mantra, suara. Mantra dan suara itu kan tidak perlu makna ya. Nggak perlu, misalnya kayak tari tertentu ya, menggunakan teriakan yang konstan, itu akan memancing orang untuk masuk trans. Nah, trans kalau udah masuk ke alam bawah sadar, di mana kesadarannya sudah direbut, kita umpamakan kayak puncak gunung es, kesadaran itu kan di puncaknya, pucuknya, yang samudra di bawah itu kan bawah sadar. Nah, dia tuh merebut. Sudah, di situ bahasa alam bawah sadar itu macam-macam. Dia bisa ngoceh. Tapi kadang-kadang gini loh, bisa ngoceh bahasa Jawa, bahasa Sunda. Padahal dia bukan orang itu. Nah, kalau pakai analisisnya Freud, psikoanalisis Freud itu bukan lagi personal unconscious atau personal subconscious. Bukan ketaksadaran personal, tapi sudah ketaksadaran kolektif. Di daerah itu kemungkinan memang dulu tempat peristiwa konflik. Semakin lama dia ya namanya orang ya daerah konflik diceritakan di sana pernah konflik perang. Kadang-kadang kan suka menceritakan suatu konflik dengan gaya heroik. Nah, lama tertanam ke subjek itu kan muncul pada waktu dia trans. Nah, ini disebut rekoleksi atau keterjebakan dalam memori kolektif. Jejak-jejak leluhur, jejak obrolan, kebiasaan-kebiasaan memang kalau menyelesaikan sesuatu itu dengan kekerasan. Mungkin lewat omongan, ya, kekerasan verbal, tapi juga bisa kekerasan fisik. Nggak paham dikit sapu melayang. Ya udah keluar dalam konteks dari samudra bawah sadar ke atas. Nah, akhirnya dia merindukan nanti titik itu. Gimana jawaban langit ya terhadap kekerasan? Jadi tiba-tiba dia kemudian kesurupan dalil. Kayak ceramah, padahal nggak pernah belajar dia. Tapi tidak mungkin dia tidak pernah belajar. Ketika dalam masa kandungan, dia sudah mendengarkan suara. 9 bulan, katakanlah 5 bulan itu bayi dalam kandungan sudah mendengarkan sesuatu. Jadi dunia misteri, meditasi itu memang nggak lepas dari misteri karena disitulah kekuatan dari meditasi. Mampu melihat posisi dia di dalam kandungan seperti ini, akhirnya menimbulkan histeria misalnya, atau usia 0 sampai 5 tahun, atau juga kebiasaan-kebiasaan yang beredar di masyarakat itu sendiri. Kalau kulturnya kawin lari, maka dia kemungkinan waktu kesurupan larinya paling kencang. Meskipun dia nggak meneleten lari. Kan ada fenomena kultur kita kan yang kawin lari ya. Ya dia tertanam itu kan cerita-cerita seperti itu. Saya dulu bapakmu itu kawinnya merebut saya lari dulu. Tapi pada kesurupan dia lari aja ngeliling lapangan, gak ada capeknya. Bisa jadi seperti itu. Itulah saya sebut ketaksadaran kalau merebut kesadaran. Nah, terkait dengan meditasi, Mas. Kayak kalau saya pernah baca juga buku meditasi tentang yoga itu. Salah satunya punya mata ketiga itu, atau indera keenam lah kalau kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi mampu menembus alam gaib segala macam itu. Nah, kalau meditasi yang Mas Anom tekuni ini bagaimana arahnya?
Ada salah satu varian memang di channel Desa Tuber itu mereview urusan meditasi arwah. Itu bukunya Mas Herwiratno. Menurut saya itu pengalaman pribadi yang dia tuliskan. Jadi dia bisa komunikasi dengan arwah yang sudah meninggal gitu? Iya. Orang yang sudah meninggal. Ada beberapa macam tipe. Ada arwah itu karena sebutan orang yang sudah meninggal, roh orang yang sudah meninggal. Iya. Ada lagi roh dari orang yang belum meninggal, masih hidup. Masih hidup. Ada lagi apa istilahnya ya, roh dari tanaman, tumbuhan, binatang, benda, hewan. Yang terakhir roh dari dimensi makhluk halus di Indonesia yang secara sosiologis kan mulai kecil sampai besar banyak macamnya ya. Kalau kecil itu tuyul, terus agak besar ABG, kuntilanak. Genderuwo itu genrenya lebih laki-laki. Terus kemudian sampai ke yang besar ya, sampai yang lebih halus lagi. Nah ini macam-macam, ada yang bentuknya hewan dan seterusnya. Ya kisah-kisah buku itu menurut saya make sense juga. Karena tapi syaratnya begini, menurut saya kita harus lepas dari rasionalisme dan empirisisme. Kalau selama memahaminya mana faktanya, mana datanya, ya kita kan bukan pendata urusan kuntilanak dan nggak ada KTP-nya juga, mereka nggak ikut sensus juga ya. Jumlah tuyul di daerah ini berapa kan itu apa juga, nggak perlu. Jadi jangan memandang fenomena sosiologi makhluk halus, meditasi, arwah itu dalam konteks empirisme. Itu sesuatu yang lain lagi. Dalam psikologi yang terjebak di behavioristik, perilaku juga nggak akan bisa membaca itu. Bagaimana menjelaskan? Saya lihat pocong, Pak. Loh, pocong kan letaknya di kuburan. Kenapa muncul di rumah? Terus dia cerita, pocong itu lompat-lompat, Pak. Berarti Anda pernah lihat film Dono Kasino Indro. Karena dalam cetak kredit ya. Cetak kredit. Saking kredit itu menakutkan di zaman Orde Baru. Iya betul. Jadi orang ditagih itu harus menggunakan dunia mistik gitu loh. Ya. Pocong. Padahal pocong itu sejatinya tidak pernah melompat. Dimensi makhluk halus itu terbang. Tembus ruang dan waktunya berbeda. Nah itu biasa saja ketika orang tadi mengaktifkan cakramata ketiga atau aina. Aina itu kan posisinya di tubuh halus di sini ya. Tetapi cakramata ketiga itu bukan untuk hanya itu, Mas. Dia sebenarnya secara spiritualitas itu bagaimana pesan-pesan arwah tadi itu disampaikan ke orang yang masih hidup. Bisa tuh ya. Tapi pesannya itu dia berwujud orangnya atau hanya suaranya aja bagaimana? Kalau suara sampai lebih tajamnya audio batin. Audio batin. Ketika menyediakan tubuh halusnya untuk komunikasi dengan semuanya, yang keluar suara. Tolong sampaikan. Tapi kalau saya lihat kok begini ya, berarti kemampuan visualnya. Visual batin itu. Ada lagi bentuknya film. Jadi kita bisa lihat rangkaian film, rangkaian ini, persoalan yang tidak selesai. Nah, meditasi arwah itu tadi digunakan hanya untuk menyelesaikan persoalan. Contoh begini, nanti teman-teman bisa membedakan ya, mana cakramata ketiga dengan urusan cakra mahkota. Tadi agak campur tadi, Mas. Cakramata ketiga itu memang pembuka pintu gerbang untuk ke urusan dimensi halus. Ya. Tetapi kalau cakra mahkota itu keleluhur. Kalau di atasnya cakra mahkota lagi itu sudah mengakses semesta. Jadi semua jawaban itu ada dalam tubuh halus itu, kaitan sampean dengan dunia, bisa dunia religius gitu ya. Bisa ditemukan dalam tradisi-tradisi keagamaan tertentu. Tapi kalau mata ketiga itu pintu gerbang saja. Contohnya begini. Ini ada rumah dijual. Waris, nggak laku-laku. Nah, terus upaya rasional sudah dilakukan. Misalnya musyawarah untuk pembagian waris, tetap dijual nggak laku-laku. Nah, ketika meditasi masuk ke tadi ya bisa aja meditasi dengan objek mantra boleh, silahkan, tanpa objek juga bisa. Tetap muncul audio batin, suara yang memang nggak pernah kita kenali gitu. Dia minta tolong ditemukan mbahnya ini gitu, masih hidup, masih cari. Setelah ketemu ternyata mbah ini memang nggak pernah kontak dengan orang yang punya rumah ini. Nah setelah ditemukan kontaknya, ternyata dia, oh iya dulu ada pesan dari yang meninggal begini. Rumah itu jangan dijual misalnya itu, atau gimana? Akhirnya dijual. Dijual juga. Ada restu dari beberapa orang, secara nggak langsung, padahal kita nggak minta restu.
atau sampean nggak minta restu ya, orang yang berkasus itu nggak minta restu, tata ya silakan aja dijual, kan itu ada manfaatnya juga buat kalian generasi berikutnya. Selesai, rumah terjual dalam waktu singkat, hanya beberapa minggu sudah ada yang menawar. Itu contoh bahwa kita ini hanya medium saja gitu, penyampai pesan yang secara langit dan bumi, nggak lebih dari itu. Ini bukan untuk menonjolkan kita ini sakti, bukan. Ini kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Kebetulan saja ada audio mampir gitu, muncul dalam. Ya, kalau Mas Andri kan mungkin lebih kuatnya visual gitu ya. Nggak tahu sih, masih bisa ya? Ya bisa saja. Kan. Nah tadi menarik nih Mas Anom kan sebelum kita podcast kan bisa membaca cakra-cakra ya. Salah satu 7 cakra saya tadi diungkap. Yang menarik itu tadi cakra saya ada keberuntungan, salah satunya tadi logam ya. Saya ini orangnya beruntung terus itu, mengandalkan keberuntungan. Tapi ada simbol hati yang tertancap atau patah hati ya, atau hati yang tersakiti ya. Ini bagaimana Mas? Kok bisa orang yang beruntung terus kok hati tersakiti terus? Ya yang pertama mungkin untuk editing ya, biar teman-teman penonton bisa paham, nanti mungkin hasil screenshotnya bisa ditayangkan di video ini ya, supaya ada visualnya tergambar. Yang pertama bahwa kita memahami cakra itu bisa dibaca, dilihat, diwacanakan dengan kartu tarot. Ya, ini bisa disaksikan di layar. Ada 7 kartu yang disusun, itu sebenarnya hasil acak. Terus kemudian tapi sebelum mengacak kita harus mengajukan pertanyaan. Ke dalam mana? Ke dalam alam bawah sadar kita yang kolektif untuk mengakses bawah sadarnya Mas Adriansa secara personal. Jadi bukan kayak orang gambling. Jadi kita harus meditasi dulu, masuk ke alam bawah sadar, lalu mengakses bawah sadarnya Mas Adriansa. Setelah terbuka, bisa pakai aplikasi, mau pakai kartu bebas. Tapi kalau bisa jangan aplikasi gratisan. Kalau mau jadi dukun tuh harus punya uang lah. Modal. Beli kartunya, aplikasinya udah berapa puluh ribu. Nah, setelah kita mengakses, tahap berikutnya kan pengajuan pertanyaan dalam batin. Cakranya Mas Adriansa seperti apa? Klik, shuffling. Shuffling itu sama kayak metode kocok. Ada di kocok, ada yang macam-macam. Lalu terpilihlah 7 kartu itu. Tapi tetap terhubung. Jadi posisi aplikasi dan kartu itu hanya model medium untuk menceritakan. Karena ada kata-kata yang tidak mungkin kita ceritakan. Nah, tahap berikutnya kan kelihatan. Cakra mahkota yang terletak berapa senti di atas ubun-ubun. Mas Adri itu kan disimbolkan cakranya dengan Ace of Pentacles kalau nggak salah ya. Jadi itu logam yang melayang di udara. Nah, itu juga dimaknai sebagai kartu keberuntungan. Atau mungkin semacam the wheel of fortune gitu. Ada detail peristiwa. Misalnya begini. Kalau kita pakai meditasi kan setelah membaca kartunya itu akan keluar simbol. Oh, ternyata tubuh halusnya ini kok lebih sering ke tempat keramat. Oh. Karena cakra mahkota itu tempat komunikasi dengan leluhur. Oh, cakra mahkota ini. Jadi misalnya, oh ini sering ke makam tertentu misalnya untuk mengakses dunia alam barzah gitu. Atau mengharapkan karomah dari para wali. Itu biasanya maksudnya lewat titik itu. Nah, ternyata ini bisa benar bisa tidak ya. Karena kan banyak kemungkinan di dalam tarot itu. Yang terakses tanpa sengaja, yang terserap tanpa sengaja itu energi keberuntungan. Bukan kesaktian. Keberuntungannya. Tiba-tiba sampai bisa mungkin seolah-olah kayak orang indigo misalnya ya. Itu beruntung saja. Bukan karena belajar. Kebetulan tembakannya bener ya. Kebetulan saja. Nah, awalnya begitu kan. Lalu kalau dicek di cakra sakral atau populer disebut cakra seks, ada simbol hati. Tertancap 3 pedang. Three of Swords. Cakra seks itu kan kaitan dengan dunia hubungan percintaan, romantis, juga kaitan hubungan-hubungan yang sifatnya perasaan. Ya kalau terbaca, terlihat, terwacanakan ya memang konteks hubungannya cenderung tidak stabil, sedang disakiti misalnya gitu.
putus cintanya atau memang tidak. Tapi kalau dikaitkan dengan kartu keberuntungan tadi, diputus cinta itu adalah suatu keberuntungan. Putus cinta suatu keberuntungan. Kenapa? Seandainya tetap tersambung, itu akan terjadi paksaan energi dengan sosok yang dicintai itu. Bisa jadi juga simbol bahwa ini contoh ada alam bawah sadar yang sedang menyampaikan pesan. Alam bawah sadar sampean itu menyampaikan pesan. Cintanya sekarang ini cinta platonis dulu. Cinta yang nggak ada objek, nggak ada orangnya, tapi ideal-ideal tertentu. Kenapa? Itu butuh waktu untuk penyembuhan dari sakit hati, dilukai dan sebagainya. Bisa jadi juga semakin terluka, saya akan semakin kuat. Iya. Semakin saya dilukai dan ditinggalkan, saya bisa menemukan yang sejati. Iya. Nah. Bahkan di setelah cakra yang tancap itu, hati tancap, itu kan ada kesatria membawa pedang kan? Oh, kesatria membawa pedang itu muncul di cakra dasar ya, atau root cakra. Nah, root cakra itu kalau dalam psikoanalisis disebut hasrat. Hasrat. Atau id. Nah, id ini membentuk kepribadian. Jadi kemauan yang keras, kehendak untuk kerja keras, kemudian kalau ada suatu peluang tembus saja. Ini kan disimbolkan dengan kuda yang naik kakinya ke atas gitu ya. Terus kesatria yang pegang ini. Nah, itu juga menunjukkan peran sosial juga. Peran sosialnya, posisi sosialnya itu lebih ke kesatria, orang yang berani nanggung resiko. Nah, ini membara. Kalau kita lihat, kalau meditasi nanti itu rasakan di ujung tulang ekor. Ujung tulang ekor ya. Ya, jadi kalau ada kartunya tadi itu dipandang saja kartunya, meditasi dengan mata terbuka bukan mata tertutup. Kalau mata tertutup nanti bisa halusinasi. Iya. Kalau mata terbuka melihat, dirasakan sensasi di ujung tulang ekor, pelan-pelan itu terolah naik sampai menuju ke atas. Jadi namanya energi itu kan mencari ruang kosong. Jadi kalau ruang yang ini kuat misalnya root cakranya merah membara gitu ya, semangatnya tinggi, dia ngisi ke yang penuh kecewaan gitu, sakit hati, diolah energinya. Terserah mau pakai teknik apa saja, nanti disadari saja. Kata saya menyadari, oh ini ternyata sakit hati itu bisa juga diolah menjadi peluang rute hidup saya itu bukan ini gitu. Oh iya. Ternyata rute hidup saya itu menuju ke keberuntungan. Keberuntungan paling atas itu. Paling atas di mahkota. Saya mengakses semesta untuk mencari jawabannya. Jawabannya ada dalam diri sendiri. Oh ternyata yang lebih cocok dengan saya itu bukan ini. Misalnya gitu. Bisa 3 bulan kemudian atau 3 tahun kemudian ada siklus energi yang mungkin ketemu. Saya kayak gitu. Atau ada 3 pilihan hari ini yang sama-sama memutuskan. Iya. Betul. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kita naik ke atas logam, logamnya jatuh itu? Logam yang simbol tadi itu ya sebenarnya itu kan banyak peluang yang sudah saatnya itu panen. Panen. Ya kalau dalam deck kartu Ellen Dugan semacam ini, logam melayang itu sudah harus dipanen. Artinya sebentar lagi panen. Gini, itu kan simbol dari alam bawah sadar. Tinggal kapan mau memanifestasikan. Semuanya tergantung pada subjek. Kalau udah menyadari pesan alam bawah sadar ini ada satu yang perlu dicairkan, yang melayang-layang tadi itu, mungkin harus kembali ke tempat satu makam misalnya. Sampai mungkin pernah nazar gitu. Kalau saya udah mencapai kemakmuran tahap sekian, saya akan pergi lagi ke situ. Oh iya benar. Nah itu segera didatangi. Iya benar. Maaf. Jangan kesana lagi kayaknya. Itu datangin mungkin ya untuk sambung. Ya dalam dunia perwalian kan kita mengirimkan doa. Sambung. Itu yang disebut kalau mungkin tradisi Cina kali ya. Qi. Aliran energi dari leluhur kepada keberuntungan setiap keturunannya. Atau kepada orang yang mendoakan.